Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Indaryanto, mahasiswa PJJ Telkom University, Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas besar JARCOM dengan tema implementasi sistem klien proxy server berbasis soket Python, perbandingan protokol RTSP, RTP, dan HTTP streaming, evaluasi parameter latensi serta throughput. Baik, langsung kita mulai saja slide berikutnya. Jadi kita mulai dengan latar belakang dan arsitektur sistem. Motivasi dan desain komunikasi klien proxy server. Latar belakang, komunikasi jaringan modern membutuhkan komponen perantara atau proxy untuk meningkatkan kontrol keamanan. Jadi dalam komunikasi jaringan modern, komunikasi tidak selalu terjadi langsung antara klien dan server. Seringkali dibutuhkan komponen perantara, yaitu proxy, untuk meningkatkan kontrol, keamanan, dan efisiensi jaringan. Kemudian sistem mengintegrasikan HTTP, RTSP, dan RTP dalam satu arsitektur modular. Jadi sistem yang dibuat dalam tugas ini mengintegrasikan tiga protokol utama dalam satu arsitektur modular, yaitu HTTP untuk antarmuka pengguna berbasis web, kemudian RTSP sebagai kontrol sesi streaming, kemudian RTP untuk pengiriman data video secara real time. Kemudian yang menjadi ciri khas arsitektur ini adalah pemisahan jalur. Jadi proxy hanya menangani kontrol RTSP melalui TCP, sedangkan data video RTP dikirim langsung dari server ke klien melalui UDP. Ini yang membuat latensi tetap rendah. Selain itu, dalam implementasi HTTP streaming murni sebagai pembanding kuantitatif dan penggunaan Wireshark untuk memverifikasi seluruh arsitektur serta mengukur latensi dan throughput. Jadi kalau kita lihat diagram sebelah kanan ini, klien berkomunikasi ke proxy melalui port 8554. Kemudian proxy meneruskan RTSP ke server di port 8000. Data RTP kembali dari server ke klien tanpa melewati proxy. Kemudian untuk HTTP murni, klien mengakses langsung endpoint HTTP stream di server port 8888. Lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini implementasi kode inti. Server.py, proxy.py, dan client.py. Ada tiga file yang kita modifikasi dalam tugas ini. Kemudian yang pertama adalah server.py. Server.py adalah komponen paling kompleks di sini. Jadi file ini menjalankan dua server secara bersamaan menggunakan threading. RTSP server port 8000 mengelola state, idle, ready, playing, pause. Kemudian HTTP server di port 8888 yang menyediakan endpoint HTTP stream dan CMD. Saat klien mengirim play, server membuat thread khusus untuk mengirim paket RTP atau UDP secara periodik dengan frame 20 dengan frame rate 20
fps, frame per second. Kemudian header RTP dibangun menggunakan stuck pack sesuai RFC 3550. Seperti yang terlihat di bawah nih, ini di sini kodenya. Jadi proxy PI ini adalah single entry point di port 8554. Jadi cara kerjanya jika request adalah RTSP, dibuka tunnel TCP dua arah ke server port 8000. Jika request adalah HTTP stream atau stream, diteruskan ke server port 8888. Jika request adalah file HTML statis, dilayani langsung eh, dilayani langsung tanpa meneruskan ke server. Kemudian client.py adalah skrip pengujian mandiri yang mengimplementasikan RTSP client, RTP receiver, dan HTTP stream client. Bisa dijalankan dengan 3 mode, jadi mode RTSP, mode HTTP, atau mode dua-duanya. RTSP, HTTP, atau dua-duanya. Jadi yang penting diperhatikan adalah framework, tidak ada framework web yang digunakan. Semua komunikasi dilakukan murni dengan modul soket Python. Oke, next ini adalah slide implementasi alur komunikasi. Jadi di sini ada 2 mode streaming. Yang pertama RTSP, RTP, yang kedua HTTP pure murni. Mode yang pertama RTSP, RTP via proxy dimulai dari browser mengakses proxy di port 8554. Lalu mengirim RTSP setup untuk meneruskan ke server. Server merespon dengan 200 OK dan session ID. Kemudian browser mengirim play melalui proxy. Setelah play, server langsung mengirim data video ke klien melalui RTP atau ODP di port 12346 direct. Jadi ini yang membedakan data tidak melewati proxy. Kemudian pause dan teardown kembali melalui proxy. Kemudian untuk yang streaming murni, jauh lebih sederhana. Jadi browser membuka video HTML, proxy meneruskan ke server. Browser lalu meminta HTTP stream, server langsung merespon dengan streaming MCPG, dengan streaming via TCP secara terus-menerus. Tidak ada RTSP, tidak ada ODP. Semua berjalan dalam satu koneksi TCP. Jadi perbedaan mendasar antara kedua mode ini adalah mode 1 memisahkan jalur kontrol dan data untuk efisiensi real time. Mode 2 menggunakan satu protokol saja untuk penyederhanaan. Oke, next. Ini adalah hasil demo mode. Saya mungkin tidak bisa mendemokan secara langsung karena ini sambil merekam. Jadi ini adalah hasil dari RTSP RTP stream melalui localhost 8554. Di sini ada 4 tombol: setup, kemudian play, pause, dan teardown. Jadi ketika kita klik setup, browser mengirim RTSP setup ke proxy. Proxy meneruskan ke server. Server merespon 200 OK. Status berubah menjadi ready. Jadi kalau kita setup,
nanti status playing ini akan jadi ready. Kemudian klik play, status akan jadi playing. RTSP play dikirim, server mulai streaming RTP atau UDP ke port 12346. Kemudian browser menerima frame melalui endpoint atau stream, video mulai tampil. Kemudian kalau kita klik pause, status akan jadi pause. Kemudian streaming dijeda, berhenti sementara, video berhenti sementara. Dan kalau kita klik teardown, sesi berakhir, resources dilepas kembali ke posisi awal. Screenshot semuanya ada di laporan. Ini di mana di slide-nya sebagian saja. Jadi informasi tekniknya seperti ini. Report proxy-nya 8554 RTSP forward, kemudian port RTP-nya 12346 UDP direct, kemudian videonya movie.mjpg ada 500 frames, kecepatannya 200 frame per detik. Kita lanjut. Nah, ini yang kedua, mode yang kedua, HTTP video stream. Kita lihat melalui localhost 8554 dash video HTML. Ini streaming langsung tanpa kontrol. Jadi berbeda dengan indeks HTML sebelumnya, di sini tidak ada tombol kontrol ataupun tombol yang lain. Jadi tidak ada tombol apapun di sini. Jadi video langsung tampil saat halaman dibuka. Jadi ketika kita buka alamat ini atas, langsung video play dan tidak berhenti sampai kita tutup browsernya. Jadi perbandingan mode streaming ini kita lihat dari aspek transport, RTSP, RTP menggunakan TCP dan UDP, jangan HTTP menggunakan TCP saja. Kemudian kontrol, kita bisa full control, setup, play, pause, dan sebagainya sesuai kebutuhan kita. Kita bisa mengontrol itu, sedangkan HTTP kita tidak bisa mengontrol, hanya melihat saja. Untuk latensi, ini lebih rendah, kurang dari 1,2 milisecond. Yang HTTP 1,2 milisecond, dan throughput 1,2 megabyte per second. Ini kurang sekitar mendekati 1 megabyte per second. Untuk kompleksitas, RTSP, RTP lebih tinggi, dan HTTP rendah. Oke, kita lanjut ke next slide. Ini ada analisis WSAG. Jadi ini untuk paket RTSP lengkap. Kita lihat di sini di temuan mana sih? Bentar. Nah, kelewat ternyata. Belandang satu slide. Jadi di sini screenshot SS three-way handshake TCP di laporan ada lengkap semuanya. Ini sebagian saja kita tampilkan di slide. Jadi handshake TCP port 8554 client proxy berhasil dari SYN, kemudian SYN egg dan egg flex 0,0 x 002. Ini di frame 22, 23, 24. Untuk handshake TCP port 8000 proxy server berhasil. Widata setelah egg. Ini ada di screen setelahnya tapi tidak saya tampilkan di sini, ada di laporan. Kemudian sequence number 0 relatif pada paket SYN membuktikan awal koneksi baru. Di koneksinya baru, sequence bisa lihat di detailnya di gambar ini, di screenshot ini. Kemudian Windows size 65535 menunjukkan buffer penerimaan besar pada kedua sisi. Windows size. Kemudian proxy berhasil membuka tunnel baru ke server segera setelah menerima request dari klien. Kemudian next. Ini untuk paket RTSP yang sebelumnya three-way handshake. Jadi
RTSP 100% sukses rate. Semua metode setup, play, pause, teardown mendapat respon 200 oke. Ini semua setup, play, setup 200 0 200 oke. Kemudian play 200 oke, pause 200 oke, teardown 200 oke. Jadi semuanya sukses. Kemudian C-seq bertambah berurutan 1 2 3 4. Jadi kalau kita cek ke framenya satu-satu, di sini akan berurutan. Jadi cuma tampil satu saja. Kemudian transport RTP UDP client port 12346 12347 berhasil dinegosiasikan pada setup. Ini setup di bawah nih. Kemudian proxy tidak memodifikasi konten RTSP, hanya meneruskan secara transparan. Kemudian siklus state machine RTSP idle, ready, playing, pause berjalan sesuai desain. Ini hasil pengujian latensi dan throughput, ya, pengukuran kinerja jaringan kuantitatif. Ini adalah RTT per metode RTSP. Kemudian setup, play, pause, teardown HTTP stream. Hampir ini 1,01 milisecond sangat baik. Ini hampir mendekati 0. Instan langsung. Ini 1,01 sangat baik, 1,15 sangat baik, 1,20 sangat baik. Semuanya ada lengkap di laporan untuk detail dari screenshot frame-nya ini. Di codingnya bisa lebih jelas lagi dilihat ketika dibuka filenya. Kemudian lanjut, ini adalah throughput IO grafiknya. IO grafiknya, jadi dari IO graph kita bisa lihat di sini. Nah, RTP atau UDP rata-rata 1,9, 1,19, 1,19. Wah, ini angkanya kecil. Dengan puncak eh, sekitar 2,5 megabyte per second. Ulah burst karena UDP tidak punya flow control. Kemudian HTTP, TCP rata-rata 1,2 megabyte, 1,2 megabyte per second dengan puncak 1,8 megabyte per second. Lebih stabil karena congestion control TCP. Kemudian lanjut pengukuran kinerja jaringan kuantitatif masih. Ini protokol hierarki. Ini screenshot. Ini nomor untuk menandakan screenshot di file sebenarnya ini belum lupa belum dihapus. Screenshot nomor 9. Protokol hierarki. Jadi eh, dari statistik protokol TCP mendominasi 96,8% traffic. Kemudian RTSP menggunakan 2,7 dari jumlah paket, namun membawa 1,496,445 bytes data video. Jadi ini membuktikan efisiensi payload RTP per paket sangat tinggi. Rata-rata 7,507 per paket. Ada lengkap di laporan. Kemudian kita lanjut saja slide berikutnya. Analisis multi-threading. Jadi sistem menggunakan model thread per connection. Model thread per connection dan skalabilitas sistem. Dengan empat jenis thread. Yang pertama adalah main thread. Jadi menerima koneksi masuk secara terus-menerus. Kemudian handler thread per client, satu per client. Jadi menangani routing HTTP atau tunnel RTSP. Kemudian RTP
sender thread khusus yang mengirim frame video UDP setiap 50 milisecond. Kemudian C2S atau S2C threads, 2 thread untuk pipe data 2 arah pada tunnel RTSP. Dari tabel evaluasi slide sebelumnya, pada single client sistem sangat stabil. Dengan latensi kurang dari 2 milisecond dan throughput 1,197 MB per second. Untuk multi client, jumlah thread bertambah linear dan throughput dibagi antar klien. Jadi kelebihan model ini adalah kesederhanaan, implementasi, dan isolasi antar koneksi. Kelemahannya adalah tidak skalabel. Skalabel itu apa ya? Untuk ratusan koneksi simultan. Jadi kurang efektif untuk banyak klien. Untuk pengembangan lebih lanjut, mungkin ini sebagai wacana, kita menggunakan async untuk skalabilitas lebih tinggi. Kemudian kita tambahkan RTCP untuk monitoring kualitas stream. Kemudian implementasi buffering RTP untuk jaringan berjitter. Dan kemudian uji pada jaringan LAN local area network fisik, bukan cuma di loop back. Oke, kesimpulan, kita pada kesimpulan. Mungkin ini slide terakhir ya, slide terakhir. Jadi kesimpulan pada tugas ini, penyampaian tugas besar ini adalah yang pertama, eh, sistem klien proxy server berhasil diimplementasikan dengan 3 komponen modular, server.py, proxy.py, dan client.py menggunakan Python socket. Ini yang kedua, arsitektur pemisahan jalur kontrol RTSP TCP via proxy dan data RTP UDP direct terbukti bekerja sesuai desain, diverifikasi dengan Wireshark. Yang ketiga, RTSP mencapai RTT kurang dari 2 milisecond dengan success rate 100%. RTP menghasilkan 1,197 MB per second throughput dan 0% paket loss. Yang keempat, HTTP streaming murni berhasil sebagai pembanding latensi 1,2 milisecond, stabil, lebih sederhana namun kurang efisien untuk real time. Yang kelima, protokol hierarki TCP 96,8%, RTSP 27,7%, UDP RTP 2,7%. Tapi 199 paket sekitar 1,1 juta 496.445 bytes. Jadi efisiensi payloadnya RTP itu tinggi. Kemudian yang terakhir, model thread per connection efektif untuk demo. Nah, ini tambahan saja, model thread per connection efektif untuk demo. Asinco direkomendasikan untuk skalabilitas produksi. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.